Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Trisakti Channel Jakarta. Seperti biasa, marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Pada kesempatan ini kita kembali, karena kemarin kita di tayangan 77, kita sekarang kembali ke tayangan 76. Karena saya baru sadar bahwa setelah dari 75 loncat ke 77, 76-nya kosong. Untuk inilah tayangan ini kita buat. Kok ketepatan? Di tayangan 76 kali ini, keris yang saya review adalah keris yang saya dapat sebelum keris yang kemarin kita review nomor 45650. Karena review kita kali ini adalah keris bernomor 4649. Marilah kita segera mulai review kita kali ini. Ini adalah semacam suatu warangka capu, ladrang capu. Ini adalah capu cendana wangi. Kalau kita buka gandarnya ini ternyata cendana wangi iras yang sangat cantik. Dengan ditambahkan lagi ornamen pendok yang sesuai. Ditambahkan lagi dengan adanya sesuatu handle Donoriko Madura, memberi sesuatu kesan bahwa kemaduraan banget. Tentunya masih ada joinnya dengan Jawa Timuran. Baik, mari kita coba lihat lebih dalam ada apa di dalam bilahnya. Ternyata ini adalah sebuah keris yang look 7. Namun dari keris look 7 ini, yang sepertiga atasnya ini adalah keris lurus, menyerupai seperti kayak keris Megantoro. Namun ketika kita bicara tentang Megantoro, namun kembang kacangnya bukan pokok, kok kembang kacangnya seperti kembang kacang biasa. Sehingga dengan jalen dan lambe gajah 2, sokuan 2, ditambah dengan adanya suatu greneng, karena ini look 7, saya melihat secara dapur, ini adalah dapur condong campur. Namun condong campur look 7-nya, looknya seperti Megantoro. Sehingga secara dapur, saya menyebutnya keris dapur condong campur look Megantoro. Panjangnya 36,6 cm. Kalau kita lihat secara pamor, dari pinggir ada sesuatu garis yang tidak ada yang putus, terus sampai ke atas, berbalik lagi ke sisi satunya, menyerupai wengkon. Namun di tengah wengkon ini bukan keleng, tapi ada isian banyak titik-titik kecil seperti kayak wasuta. Saya bisa menyebut ini Dwi Pamor, Wengkon, dan Wesuta. Tapi saya juga bisa menyebut ini Wengkon Isen saja. Yang isennya kita ketahui itu adalah Wesuta. Ada kekhasan daripada keris ini adalah di mana pada gonjo. Mari kita coba lihat lebih detail di sini. Ternyata pada gonjo tertera surah Yasin ayat 58. Demikian juga pada sisi yang satunya. Semoga kali ini cukup jelas di dalam melihat apa itu gambarnya. Tidak seperti biasa terlalu blur. Namun kalau terlalu blur, solusinya sederhana. Silahkan ke website kami, lihat keris
4649. Anda akan ketemu lebih detail gambaran dari keris ini. Dan keris ini bertangguh Madura Sepuh, tepatnya Madura Sepuh Empunya Koso, makanya sering orang menyebut hanya Madura Koso. Mari kita lihat terlebih dahulu secara seksama agar kita bisa tahu dengan detail sebegitu hebatnya tempaan pamornya. Banyak akodiat di mana-mana, jebret-jebret di sana sini. Kita coba lihat apa yang ada di sisi selanjutnya. Di sisi selanjutnya juga tidak kalah menarik. Pamornya memang sangat luar biasa. Khas Madura. Secara pamor dia tidak pelit. Dan kita lihat sekali lagi inlay-nya lebih detail agar kita jadi paham. Baiklah kalau gitu kita lihat lebih dalam sekarang. Mari yang pertama kita awali dengan yang namanya filosofi dapur. Keris condong campur itu dibuat di era Majapahit akhir. Tatkala Majapahit sudah mengalami sesuatu banyak kemunduran, banyak masalah di sana sini, masalah ekonominya juga jadi bermasalah, sehingga membuat adanya semacam krisis sosial. Akhirnya dibuatlah semacam sesuatu keris dengan kerjasama antara 100 empu dengan menggunakan 100 besi yang berbeda. Akhirnya dibuat dalam sebuah keris yang dinamai condong campur. Sehingga keris ini secara filosofi lebih ke arah untuk keris persatuan sosial. Karena condong campur adalah keris persatuan sosial, makanya secara peruntukan lebih cocok doanya untuk seorang juru runding. Karena juru runding itu dia mendamaikan kedua belah pihak atau beberapa pihak lainnya yang bermasalah. Ketika kita melihat keris persatuan ini, kita jadi ingat ada satu keris lagi yang katanya juga persatuan, yaitu Paksi Nogoliman. Itu juga dimulai di era akhir Mojopahit, masalahnya sama. Paksi Nogoliman itu paksi menggambarkan tentang kekuatan dari agama Islam, Nogo kekuatan daripada Buddha, Liman gajah kekuatan daripada Hindu, disatukan dalam satu keris, diharapkan terjadi suatu persatuan umat. Jadi yang membedakan antara Paksi Nogoliman sifatnya lebih ke arah persatuan umat, kalau yang terkait dengan condong campur adalah persatuan secara sosial, yang seringkali ada suatu gesekan di sana dan di sini, masalah sosial. Uniknya secara dapur di sini adalah looknya ini menggunakan look Megantoro. Seperti kita tahu Megantoro itu sepertiganya keris lurus, itu urusan umat dan Tuhan, dan looknya itu 2/3 urusan dengan sesama. Intinya adalah Megantoro, Mego Antoro adalah keris pengingat Tuhan. Sehingga tujuannya keris condong campur dengan adanya look Megantoro ini sebagai tambahan dari sisi spiritual untuk memperkuat dapur utama condong campurnya tadi. Karena setiap perselisihan, kalau kita hanya menyesuaikan secara logika, biasanya orang punya keinginan benernya sendiri-sendiri. Namun kalau dilandasin agar kedua belah pihak, yuk kita sama-sama mengingat Tuhan, biasanya akan terjadi suatu toleransi sehingga ketemu suatu solusi bersama, yaitu kesepakatan. Jadi saya jadi memahami kenapa ada condong campur yang keris untuk persatuan, namun ada look Megantoronya ternyata untuk memberikan sesuatu tambahan dari sisi spiritualnya agar orang yang nantinya kita damaikan ingat sama Tuhan, sehingga lebih gampang diselesaikan. Kita lanjut setelah dari sisi filosofi dapur, kita mencoba ke filosofi pamor. Pamornya adalah wengkon isen.
Kita sama-sama tahu wengkon adalah merupakan sesuatu perlindungan dari Tuhan secara menyeluruh, sementara isinya adalah wasutah itu adalah menyangkut masalah kesejahteraan. Jadi semoga terjadi semacam suatu persatuan, namun ending cerita ada suatu kesejahteraannya, dan kalaupun ada masalah, wengkon Tuhan yang akan melindungi. Lanjut, setelah kita bicara tentang filosofi dapur, kita sudah bicara filosofi pamor, kita bicara tentang masalah tangguh. Saya menganggap keris ini adalah tangguhnya Madura Sepuh. Karena seperti biasa, mari kita lihat pada sisi gonjo. Gonjo bawahnya, ini ciri khas daripada Madura banget, yaitu dia menggunakan gonjo sebit rontal sehingga leher tidak terlalu panjang tapi wetengannya jadi sangat besar. Kenapa sebit rontal? Dengan wetengan besar memungkinkan besi besar bisa masuk dalam gonjo tadi, karena Madura secara khas dia punya suatu besi yang besar-besar. Ditambah dengan kembang kacang dan model jenggot yang khas Madura, ditambah lagi dengan adanya suatu rondo nunut pada wadidang di atas gereneng ini, rasanya ini menjadi semakin kuat Madura banget begitu. Lebih daripada itu, mempertimbangkan korosi daripada bilahnya, ditambah dengan ringannya tantingannya, serta plus tatanan pamornya, makanya saya bisa menambahkan tidak hanya sekedar Madura Sepuh, tetapi saya mengestimasikan Madura Koso. Kita sama-sama tahu Empu Koso adalah empu yang hidup di era zaman Mojopahit, sehingga kalau ditanya berapa usianya, estimasi saya sekitar 500 tahunan. Mari kita sedikit mempermasalahkan yang terkait dengan inlay emasnya. Di sini pada inlay emas, kita melihat adanya semacam suatu kita sebut dengan tulisan surah Yasin ayat 58. Salamun khaulam mir robir rohim. Yang secara terjemahannya adalah salam itu sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi sekali lagi, kita mengucapkan salam, walaupun kita yang mengucapkan, secara artian salam itu adalah sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Sehingga menjawab suatu salam itu menjadi sebuah kewajiban. Karena sama saja kita memberikan salam pada orang, sama saja kita mendoakan. Pertanyaannya, kenapa keris condong campur looknya dibuat megantoro? Agar ada unsur sisi spiritual. Kenapa ditambahkan yang namanya surah Yasin ayat 58 tentang salam itu adalah ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang? Ini untuk mengingatkan kepada orang yang bersengketa untuk sama-sama memberi salam. Contohnya begini, kedua belah ini, pihak ini ngotot, masing-masing ngotot, karena memang secara ego sudah sangat kuat, tidak bisa dilerai. Tapi kalau kita coba awali dengan Assalamualaikum, atau Rahayu, atau Selamat Pagi, salam sejahtera buat kita semua, suka atau tidak suka, tensi dari orang yang sedang bersengketa itu akan turun. Karena sejak saat itu dia semakin ingat di balik semua masalah ini ada yang lebih kuasa, yaitu Tuhan. Jadi akhirnya keris Madura yang cenderung tidak terlalu banyak ditambahkan unsur yang kita sebut dengan kinata. Namun kenapa ini ada semacam satu tambahan kinatanya? Tidak lain tidak bukan adalah untuk menambah daya daripada fungsi dari pusaka ini.
Saya tertarik untuk berbicara sedikit untuk tambahan dari Luk Megantoro. Saya sudah sering katakan Luk Megantoro itu mengingatkan kepada kita yang lurus sepertiga, yang beloknya 2/3. Jadi mengingat Tuhan bukan berarti 24 jam waktu kita pakai untuk berdoa pada Tuhan. Sepertiganya aja sudah cukup, 2/3-nya kita dharmakan diri kita dalam perilaku sehari-hari untuk bergerak di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sebuah kehidupan kita. Anggap aja kita hidup di atas sebuah perahu, dan perahu itu di tengah samudra. Sesekali kita dapatkan sesuatu angin semilir, sehingga perahu itu sangat steady, tidak terlalu goyang banyak, nyaman, membuat kita menjadi senang menikmati keadaan. Namun namanya perahu di atas samudra. Sesekali ada badai yang sangat besar sekali yang membuat kita tidak nyaman berada di perahu itu. Itulah kehidupan. Memang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Situasinya bisa seperti kayak ombak, kadang bahkan perahu pun juga bisa terbalik. Terus ada semacam seseorang yang bertanya, kalau begitu bagaimana untuk cara menikmati kehidupan itu agar kita senantiasa luar biasa? Kalau begitu, menyelamlah ke dalam samudra. Karena di dalam samudra Anda akan melihat tentang masalah batu-batu koral yang indah, yang bergerak-gerak. Di situ ada ikan hiasnya yang sangat menarik dan lain sebagainya. Namun pesan daripada penyelam, memang di dalam itu sangat indah. Jangan lama-lama. Jangan terlalu dalam juga. Anda akan kehabisan oksigen. Sama seperti kita naik gunung. Memang berat mendaki semacam satu gunung, tapi begitu di puncak, kita melihat pemandangan yang sangat spektakuler. Tapi Anda ingat, di atas itu oksigennya sedikit. Ya jangan lama-lama juga di sana, cepat balik ke dunia asal kita. Jadi artinya, menjalankan semacam sesuatu agar kita ingat kepada Tuhan. Tidak semata-mata semua waktu yang kita miliki hanya kita pakai untuk berdoa pada Tuhan. Namun, kita pun juga harus tahu alasan apa kenapa kita dilahirkan. Jadi kalau orang ingin mengetahui bahwa sebenarnya apa tujuan hidup ini, nggak usah terlalu rumit. Tujuan hidup ini adalah menjalani kehidupan itu. Sehingga kehidupan menjadi sebuah peran buat kita, bisa menjadi seorang bapak atas keluarga, anak-anaknya, bisa menjadi suami atas istrinya, kepala rumah tangga atas keluarga, di kantor mungkin menjadi pimpinan atas anak buah kita, di masyarakat kita bisa menjadi ketua RT atas lingkungan kita, dan saya pun juga di Tosanaji. Pada saat di YouTube gini saya juga menanggalkan fungsi jualannya, saya murni peran untuk memberikan suatu sharing pemahaman saya tentang Tosanaji. Jadi kalau ditanya, hidup itu tujuannya apa? Tujuannya sederhana, ya menjalani kehidupan tadi. Makanya pada keris Luk Megantoro, 2/3-nya bukan keris lurus, namun dalam bentuk luk. Diharapkan lebih banyak kita dharmakan dalam perjalanan kita menjalani peran kehidupan ini. Begitu saudara-saudara tambahan tentang masalah gambaran Luk Megantoronya, sehingga semoga apa yang kita babar kali ini bermanfaat. Jangan lupa kalau pengen melihat keris detailnya, ada di nomor 4649. Tengok di website kami www.jscollectionkrisadi.com. Anda akan melihat sesuatu gambaran yang lebih lengkap tentang keris ini. Sekali lagi, pemahaman tidak akan bisa diterima semua pihak.
Pesan saya, yang menurut Anda bagus, pakai aja. Yang menurut Anda tidak pas, tinggalkan saja. Gitu saja kok, repot. Penutup dari saya hanya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita gali lebih dalam filosofi Tosanaji. Bagaimanapun juga ini merupakan suatu warisan nenek moyang kita. Agar kita paham akan kehebatan, akan kearifan nenek moyang kita dulu. Agar kita sadar bahwa kita ini keturunan orang-orang yang sangat beradab dan keturunan orang-orang yang sangat luar biasa. Untuk itu tetap pegang teguh budaya bangsa agar kita tidak kehilangan jati diri kita. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun.